Hai Maja Friend, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini yuk kita belajar cara agar tidak mudah putus asa dari Lintang. Oke, buku ini berjudul Buku ini berjudul Mau Masak Apa Lintang? Penulisnya adalah Lutfia Khairunisa dan ilustratornya adalah Alia P. Kusuma. Lintang adalah anak dari seorang penjual nasi tiwul. Setiap pagi, ia bertugas menjajakan warung ke tetangga. Yang membuatnya sering terlambat. Bukan karena malas ya, tapi jalan yang dilewatinya jaraknya jauh dan terkadang becek. Ia juga harus menunggu kalau ada gerombolan bebek yang sedang menyeberang. Buku ini terdiri atas 5 bab. Kita masuk ke bab yang pertama ya. Pagi itu, setelah mengantarkan nasi tiwul ke warung Bu Nani, di depan warung terdapat sebuah poster. Poster apakah itu? Ini dia posternya. Poster lomba memasak di balai desa untuk anak-anak. Lintang ingin mengikuti lomba tadi. Karena jika ia menang, hadiahnya adalah sebuah sepeda. Jika ia punya sepeda, maka ia tidak akan lagi terlambat ke sekolah. Lintang berpikir keras. Kira-kira menu apa yang akan dibuat ketika lomba nanti ya? Setelah dipikirkan baik-baik, Lintang berpikir untuk membuat kue celorot. Ini dia bentuknya kue celorot. Kue ini berbentuk seperti trompet yang terbuat dari tepung sagu dan tepung beras, dicampur irisan gula merah, sedikit garam, dan santan. Namun proses yang paling sulit adalah membuat wadahnya. Ini dia. Wajah kerucut seperti trompet ini. Ini terbuat dari janur atau daun muda dari pohon kelapa. Setelah beberapa kali mencoba, Lintang hanya berhasil membuat 5 buah. Kemudian hasil akhirnya rupanya memang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kue celorotnya lembek. Lintang pun menggeleng lesu. Tapi Lintang tidak menyerah. Ia segera memikirkan menu baru. Ini dia. Serabi pertama Lintang. Lintang belajar membuat kue ini dari Mbak Ranti. Bahan dan prosesnya tidaklah terlalu sulit. Cukup mencampurkan tepung beras, kelapa parut, dan sedikit garam. Lalu masukkan air sedikit demi sedikit hingga menjadi adonan. Kemudian didiamkan selama 20 menit. Kemudian sedikit demi sedikit masukkan adonan ke dalam wajan yang sudah panas. Namun ketika sedang menunggu kuenya matang, Lintang menjadi sedikit bosan. Ia pun melamun. Karena asik melamun, Lintang jadi lupa. Dan akhirnya serabi yang dibuat oleh Lintang pun kosong. Aduh, sayang sekali ya. Di sini Lintang hampir putus asa. Namun berkat dari dorongan ibu, Lintang kembali bersemangat. Ia kemudian memikirkan resep baru. Ia pergi ke rumah Mbah Sum. Rupanya di sana Mbah Sum sedang membuat kue klepon. Ini dia.
Ia sangat bersemangat dan membuat kue bulat-bulat berwarna hijau berisi gula merah itu. Ketika sedang sibuk di dapur, ibu datang dan bertanya, "Mau masak apa, Lintang?" Kemudian Lintang menjawab, "Tunggu saja, Bu, ini kejutan." Lintang pun kembali fokus dengan kue klepon yang sedang dibuatnya. Kue klepon yang sudah diisi gula dibulat-bulatkan, kemudian direbus ke dalam air yang sudah mendidih. Menunggunya mengapung. Kalau sudah mengapung, tandanya kue klepon sudah matang. Kemudian ditaburi dengan parutan kelapa. Dan kue siap dihidangkan. "Wah, klepon," kata ibu. "Ini adalah salah satu kue kesukaan ibu." "Hore, aku berhasil!" begitu teriak Lintang. Ia pun berniat akan membuat kue klepon untuk lomba besok. Hari berlomba pun tiba. Lintang bersama dengan anak-anak yang lain sudah hadir di depan balai desa. Bel tanda perlombaan dimulai. Lintang tadi malam setelah memeriksa bahan-bahan di dapur, rupanya bahan-bahan untuk membuat klepon sudah tidak cukup. Ia untuk membeli bahan baru pun uang sakunya tidak cukup, sudah habis. Kemudian setelah melihat bahan-bahan sisa yang ada di dapur, Lintang kemudian memutuskan untuk membuat kue nasi tiwul. Ini adalah nasi yang sering dibuat oleh ibu untuk dijual. Lintang dengan cekatan membuat nasi tiwul. Namun ketika hendak merebus nasi tiwul yang ada dalam baskom itu tiba-tiba jatuh, tersenggol oleh tangan Lintang. Lintang pun panik. Tapi kemudian Lintang mendengar sebuah teriakan. "Ayo Lintang, coba lagi." Itu adalah teriakan ibu di barisan para penonton. Lintang pun kembali bersemangat. "Siap, Bu." Dengan waktu yang tersisa, Lintang dengan cekatan melakukan kembali dari awal. Dan waktu pun habis. Semua peserta berhenti memasak dan penjurian pun dimulai. Juri mulai datang satu persatu mendatangi para peserta. Dan tibalah 3 orang juri menilai nasi tiwul buatan Lintang. Juri pertama mengerutkan alis. Juri kedua membuat catatan yang sangat panjang. Dan juri ketiga tidak berkomentar. Sampailah pada pengumuman juara. Jeng jeng jeng. Kira-kira siapa yang akan juara? Dimulai dari juara ketiga, yaitu martabak sagu ceria. Juara kedua diraih oleh kue cucur pelangi. Tibalah pada juara pertama. Siapa yang juara pertama kira-kira? Juara pertama adalah tiwul kura-kura buatan Lintang. Lintang bersorak dengan gembira. "Hore, aku juara." Lintang pun memeluk ibu dengan erat. Dari sini kita dapat belajar bahwa usaha yang terus-menerus kita lakukan akan membuahkan sebuah hasil. Jadi, janganlah menyerah,
Jangan putus asa. Terus lakukan, terus berusaha sampai usahamu membuahkan hasil. Baik, itu saja cerita untuk hari ini. See you next time. Bye my dear friend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.